Jemaat kami persilakan bangkit berdiri. Saudara-saudara kasih yang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah pada minggu hari ini, baik yang di rumah maupun di dalam ruangan gereja. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu menganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian Metodis nomor 40 bait 1 dan 2. Muliakanlah Allah. Muliakan Allah, karyanya besar, karena kasih Allah diberinya anak. Semua yang menyerahkan dirinya mendapat ampunan dan kehidupan. Pujilah, hai dunia dengarlah. Pujilah, hai semua orang. Mari pada Bapa demi anaknya, muliakan Allah, karyanya besar. Kasih-Nya sempurna, darah penebus, diberi harapan bagi yang beriman. Penjahat besar, pujilah, amin. Bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh bumi, marilah kita bersatu dalam pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja ataupun yang berada di rumah, marilah kita bersaat teduh, kita mengarahkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami boleh menaikkan puji syukur kepadamu Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu datang beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, baik yang di gereja ataupun di rumah Tuhan. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhir, semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami yang sudah mengajarkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunikan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian Metodis nomor 75 bait 1 dan 3. Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Amin. Pembacaan epistel firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hari kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli warta oleh Allah. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa syafaat, baik yang di rumah maupun yang di dalam gereja. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena begitu kasih setiamu kepada kami anak-anakmu ini Tuhan, hingga pada pagi hari ini kami datang untuk beribadah ke rumahmu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, ibadah ini hanya untuk memuji dan memuliakan namamu.
Ampuni akan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus, agar kami selalu layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa buat jemaat yang masih bekerja. Kiranya Tuhan mau melindungi mereka Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan kepada jemaat-Mu atau anak-anak-Mu yang masih bekerja Tuhan. Biar mereka boleh dijauhkan dari wabah virus corona ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat anak Tuhan yang telah dirumahkan, agar mereka boleh memperoleh pekerjaan kembali ya Tuhan. Tutup bungkus mereka juga Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka semua boleh terhindar dari COVID-19 ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, begitu juga kami pada saat ini mau berdoa buat pemerintahan di dalam menangani wabah virus corona Tuhan. Berkatilah pemerintahan Jokowi saat ini ya Tuhan, biar pemerintah beserta staf-stafnya boleh sungguh-sungguh bekerja untuk menangani wabah virus corona ini ya Tuhan, biar virus corona ini boleh cepat berlalu ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk para tim medis dan para pasien serta ahli yang telah dipercayakan untuk menemukan vaksin. Tuhan, kami mohon kepadamu ya Tuhan, turut campur tangan Tuhan untuk para tim medis agar mereka boleh menjalankan tugasnya untuk menyembuhkan setiap pasien yang berada di rumah sakit ataupun di Wisma Atlet Tuhan. Biar dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menjaga, Engkau melindungi. Berkati juga keluarga tim para medis, biar juga tim para medis ini boleh melaksanakannya dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Begitu juga setiap pasien ya Tuhan yang masih dalam penyembuhan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan bilur-bilur darah-Mu Yesus, sehingga mereka boleh memperoleh kesehatan kembali dan dapat berkumpul bersama keluarga mereka masing-masing. Begitu juga ya Tuhan, di dalam penemuan vaksin ini ya Tuhan, kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan memberikan vaksin yang benar-benar untuk bangsa dan negara ini, agar bangsa dan negara ini cepat pulih dari wabah COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, buat keluarga jemaat GMI Efrata Parung Panjang, masyarakat agar selalu dilindungi di dalam kegiatannya sehari-hari Tuhan, biar kami semua boleh lebih tanggap melaksanakan social distancing dan physical distancing ya Tuhan di lingkungan kami masing-masing. Terutama kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami semua di dalam kegiatan sehari-hari Tuhan, biar tangan kasih setia-Mu mau menumpahkan atau menopang kami semuanya ya Tuhan, agar kami semua boleh terhindar dari wabah virus corona ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, begitu juga Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat ataupun anak yang Tuhan berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan siapa yang berulang tahun. Kami hanya berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya mereka yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan, Engkau jaga dan Engkau lindungi, Engkau berikan hikmat kepada mereka, kesehatan, kekuatan selalu ya Tuhan, agar mereka pun boleh melaksanakan tugasnya ataupun dapat melakukan kegiatan sehari-harinya ya Tuhan, biar mereka semua boleh lebih bijak di dalam umur yang Tuhan telah berikan ya Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa kami di surga, begitu juga pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kesehatan Ibu Nurli, Ibu Sianipar, orang tua dari Ibu Pendeta Linda, serta Bapak Daniel Kiri, Bapak S. Manggung Song, dan Bapak Desi Matupang. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau berikan kesehatan kepada mereka semua Tuhan, agar mereka boleh merasakan kesehatan kembali ya Tuhan. Berkati setiap makanan dan minuman yang dimakan ya Tuhan, biar mereka semua boleh memperoleh tenaga dan kekuatan yang baru ya Tuhan. Berikanlah kesembuhannya kepada mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter ya Tuhan. Engkaulah penyembuh yang ajaib kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikanlah mereka semua kesehatannya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, begitu juga Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, di mana kami pada saat ini beribadah di dalam minggu terakhir tahun 2020 ya Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, di mana juga nanti malam tahun baru kami akan beribadah, baik secara online ataupun beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan.
Berkatilah kami semua, persiapkanlah hati kami ya Tuhan, untuk menyongsong dan menyambut tahun baru 2021 ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, inilah doa permohonan kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyambut dan menjawab doa permohonan kami ini yang hanya kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, baik yang di gereja ataupun yang di rumah, marilah kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segenap hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lambung-lambungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap-luap dengan air buah anggurnya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan ya Tuhan. Berikanlah rasa takut kepada yang mengolahnya Tuhan, agar persembahan ini juga Tuhan dapat digunakan untuk kepuruan ataupun kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Ampun. Inilah doa permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari buku nyanyian metodis nomor 196, bait 1 dan 3, Intan dan Permata. Sambil persembahan. Tajuk mahkota, ingat dalam limpahan ada intan berharga. Cari intan dan permata, jiwa bagi Tuhanmu, persembahkan kepadanya guna tajuk rajamu. Bawa pada Tuhanmu intan yang disucikan oleh korban darahnya, jadi intan pilihan. Cari intan dan permata, jiwa bagi Tuhanmu, persembahkan kepadanya guna tajuk rajamu. Amin. Jemaat yang di rumah ataupun gereja, marilah kita berdiri. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali, baik yang di rumah juga. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin.
Marilah kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Linda Mutiara Lumban Tobing. Tetapi sebelumnya, marilah kita, Bapak Ibu yang baik juga yang di rumah ataupun di gereja, kita memuji nama Tuhan, manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya, selamat hari Minggu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang selalu mengasihi dan memberkati kami. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman Allah. Tuhan urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkannya. Sehingga kami yang berada di gereja, jemaat Tuhan yang berada di rumah, diberkati, disembuhkan dan dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya lihat hari Minggu ini, saya teringat dengan seorang bapak yang berkata, semoga jemaat Efrata tidak memiliki iman nafas ya. Tahu ya iman nafas ya? Pas Natal baru rame-rame ke gereja daftar list begitu. Ini cuman berapa orang ya? 1.000 orang di gereja. Gak ada yang daftar list, semoga yang di rumah ibadah juga ya. Jangan nanti di sini gak ibadah. Wah serem Bu, ini musim pandemi tapi di rumah pun gak ibadah dia. Saya sangat tersentuh dengan doa yang disampaikan seorang ibu pada tanggal 25 Desember kemarin ya. Tuhan, semoga kami bertobat bukan karena penyakit. Tapi biarlah kami terus berubah dan bertobat. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang Immanuel. Yang menyertai. Ya. Jangan nanti ada penyakit baru bertobat. Baru ingat yang tadi gak mengasihi istri. Tiba-tiba karena ada penyakit mengasihi istri. Karena begini begono-begono barulah ingat. Ya, jangan seperti itu. Nanti tanggal 31 nggak tahu lah saya nanti. Jadi kayak gini buat list banyak pula nanti jadi nggak enak kan. Kita tengok nanti tanggal 31 apa agak saya nggak tahu apa nanti namanya. Kalau iman napas kan iman Natal dan Paskah. Kalau malam tahun baru apa lah inangnya? Pak Napi. Iman nggak tahu saya mengatanya itu. Pas malam tahun baru rame lah datang karena nanti kan kita ada acara perjamuan kudus yang kita ambil sendiri nanti ya, nggak kita antar tapi kita akan memberikan mangkok, jadi nggak diambil sendiri kan gitu ya, nggak diantar, nggak ambil sendiri dan di sini kita akan siapkan hand sanitizer. Jadi semuanya benar-benar safety yang kita akan lakukan ya. Iya, semoga di malam tahun baru jemaat-jemaat kita ini enggak iman nafas lah ya. Nah Bapak Ibu hari ini yang berada di rumah ya, saya percaya bahwa kita semuanya hadir dalam ibadah kita, baik yang ada di rumah. Jangan pula nanti pas ibadah hari Minggunya jemaat tidur. Enak kok, nanti ada kok siaran ulangan sudah diposting nanti sama si Fani di YouTube. Bisa dia nggak gereja hari Minggu tapi dia gereja hari Senin. Selasa dia ibadah. Karena sudah di-download sama si Fani di YouTube GMI. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, semoga jemaat-jemaat yang demikian bertobatlah. Jadilah jemaat-jemaat yang selalu cinta akan rumah Tuhan. Ajaklah keluargamu. Hari ini tema kita luar biasa ya. Kemarin si Mutiara bilang, Bu temanya apa? Temanya apa? Saya sudah buat renungannya. Tapi apa cocoknya tema yang pas ini? Ya, apa yang cocok? Berulang-ulang si Mutiara tanya kepada saya, apa Bu temanya? Apa temanya? Hampir 3 hari saya menentukan apa tema yang pas. Nah pada akhirnya saya menemukan tema yang pas pada hari ini. Yaitu Bapak Ibu di sini dikatakan apa? Mendidik anak dengan benar, membangun satu generasi yang benar. Nah bagaimana kita bisa mendidik anak kita sendiri saja? Tidak datang. Kita sendiri saja nggak beribadah. Anak-anak kita dorong untuk sekolah minggu. Tapi orang tuanya enggak. Sama aja nol. Saya agak berbeda mungkin dengan hamba-hamba Tuhan lainnya yang memberikan satu tema. Saya ambil dari satu tema yang berbeda dari mereka-mereka yang menyampaikannya. Mari kita lihat dalam Lukas 2. 2 ayat yang ke-40. 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 2 ayat yang ke-
Lukas 2 ayat yang ke-40. Sama-sama kita baca baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. 2, 3, ya. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Pendeta Dwight L. Moody, seorang penginjilan, dia paling suka menginjili anak-anak. Saya terinspirasi dengan dia. Saya sangat suka dengan buku-buku penyampaian-penyampaian, bahkan dengan pelayanan dia. Dia katakan apa? Kalau kita melayani orang dewasa, maka kita akan melayani sisa hidupnya. Tapi kalau kita melayani anak-anak, maka kita akan melayani seumur hidupnya. Jadi bagaimana kita peran orang dewasa, peran keluarga dalam mendidik anak itu, sehingga seumur hidupnya kita akan melayani dia. Nah saudara, firman Tuhan pada hari ini, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jangan sampai para orang tua nurut apa kata anak. Anak gak beribadah, orang tua pun gak masalah. Ayo ajak anakmu untuk beribadah. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, umumnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kelahiran seorang anak di tengah keluarga sangat dirasakan sebagai peristiwa yang sangat-sangat membahagiakan ya. Yang sangat-sangat membahagiakan. Bayangkan saudara, saya punya teman, punya kakak yang mana abangnya itu sudah hampir 18 tahun tidak punya anak. Padahal keluarga ini adalah keluarga yang melayani Tuhan. Suami istri adalah melayani Tuhan. Saudara, setiap dia ke gereja dia selalu minta pendeta itu untuk memegang perutnya, memegang tangannya. Setiap datang ke rumah, Pak tolong doakan keluarga kami. Setiap kemanapun dia jumpai, tolong doakan keluarga kami supaya kami memperoleh keturunan. Tapi mereka enggak berhenti Bapak Ibu. Mereka tidak mundur datang kepada Tuhan. Pada tahun 18 tahun pernikahannya, mereka dikaruniakan seorang putri. Bayangkan Bapak Ibu, adik-adiknya sudah kuliah, anaknya baru lahir. Kan seperti itu. Tapi dia bersuka cita, itu anak satu-satunya dan tunggal. Nah saudaraku, menantikan sebuah kelahiran itu, seorang anak tengah-tengah keluarga itu sangat dirasakan sebagai peristiwa yang sangat-sangat membahagiakan. Lahirnya seorang anak pasti diharapkan agar nantinya ia dapat menjadi penerus keluarga. Anak pasti memiliki harapan, orang tua memiliki harapan masa depan bagi keluarga sang anak tersebut. Dan itulah sebabnya beberapa orang tua sangat mengedepankan pemeliharaan dan pendidikan sang harapan masa depan anak. Saudara, kalau kita lihat di kota Medan, di Balige, di Tarutung, di Persea, atau di daerah ya seperti itu, apalagi yang saya katakan mayoritas Batak ya, tahannya mamanya ini cuma makan ikan asin di rumah. Sama kayak saudara kami yang ada di Tarutung, waktu kami datang ke rumahnya, kami disuguhkan ikan asin dan kecap. Kok kecapnya warnanya warna putih? Memang rupanya kecap di sana warna putih. Gak tahu saya kecap apa itu, tapi itulah dimakan orang itu. Tapi enak. Nah ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mamanya makan ikan asin di sana, anaknya kuliah, ada di UGM, ada di IPB, ada di UI. Dan ketika berhasil anak-anaknya, dibangunlah rumah mamanya ini. Oh bahagia kali mamanya masa tuanya. Karena orang tua pasti menginginkan pendidikan anaknya itu jenjang paling tinggi. Sampai gak makan pun dia, gak punya motor pun dia, gak punya mobil. Yang penting anak saya kuliah. Sama lah kayak bapak saya, kayak Pak Napit ini. Bolak-balik kami minta, gantilah Pak Vespamu itu. Malu kali kami kadang-kadang naik motor ke gereja. Di tengah jalan mau naik ke atas kereta api itu udah mogok. Mandoronglah kami. Tapi tak pernah diganti. Mak, tengoklah temanmu Mak yang di samping rumah kita itu. Samanya satu kantor denganmu Mak. Tapi kok bisa punya mobil?
Rumahnya bagus. Kita tak pernah ganti tempat dulu ini, Mak. Terus kayak gitu terus ya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan itu luar biasanya. Ya, berbeda dengan tetangga. Saya nggak mau sebutkan siapa tetangga saya karena ini kan disampaikan di umum kan. Nah, anaknya cuma tamat SMA. Puji Tuhan kami semuanya sarjana. Rupanya itu yang diinginkan oleh orang tua kami. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertumbuhan anak bisa menyangkut segi fisik, segi mental dan rohani. Pola pertumbuhan spiritual tidak terlepas dari proses pendidikan yang harus ditempuh oleh Yesus sebagai anak Israel. Pendidikan anak Israel sudah dilakukan saudara sejak 3 tahun di rumah. Lalu usia 5 tahun mereka di sekolah dan pendidikan berlanjut pada tahap di sana dikatakan bar misbah untuk anak laki-laki berumur 13 tahun dan bar misbah untuk anak perempuan berumur 12 tahun. Dan dalam tahap pendidikan ini anak-anak Israel telah menguasai Torah, yaitu Taurat, Nebiim, kitab nabi-nabi, dan Ketuvim, kitab-kitab. Jadi sejak umur 3 tahun. Ya, John Wesley dia belajar di rumah dengan mamanya, Susana Wesley dan bapaknya. Mendapat pendidikan, tidak hanya pendidikan sekolah tetapi juga kerohanian. Sampai pada akhirnya dia menjadi seorang pendeta. Saya percaya Ibu Syaniper pun gak adanya kepikiran si John ini jadi pendeta kan. Sama lagi mama saya, gak ada pikiran dia anak saya ini jadi pendeta. Bandelnya bukan main. Tapi bisa jadi pendeta saya ini. Dia menginginkan saya ini menjadi seorang arsitek. Sampai mulai dari SMA sampai SMP dia sudah mulai mengkursuskan saya matematika. Terus kemudian ke SMA saya disuruh masuk jurusan fisika. Waktu itu kan ada 3 jurusan, kalau sekarang sudah 2. IPA dan sosial ya, IPS. Kami dulu 3, saya dimasukkan ke jurusan fisika. Tapi akhirnya menjadi pendeta. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yusuf dan Maria pun sangat mengutamakan pertumbuhan Yesus. Tidak hanya memelihara fisiknya agar bertumbuh baik, tapi juga sisi rohaninya. Dan kitab Lukas mencatat di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan dengan jelas. Dari hasil Yesus dirawat oleh Yusuf dan Maria. Apa kita lihat di situ? Anak itu bertambah besar ya, fisik. Menjadi kuat, apalagi penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan ini menunjukkan sebuah lukisan yang lengkap. Tidak hanya pertumbuhan fisik yang diberikan Yusuf dan Maria kepada Yesus, tetapi juga pertumbuhan akan pengenalan kepada Allah Bapa di surga. Jadi kalau para orang tua jangan hanya sekedar membaptis saja anaknya itu, dibawa baptis. Pulang pernah nggak ditanya anaknya udah berdoa? Pernah nggak anaknya diingatkan udah membaca Alkitab kah? Pernah nggak anaknya ditemani? Datang bapaknya, itu bukan urusanku, kau itu kerja kau di rumah itu, kau istri. Saudara ingat para bapak yang ada di rumah, maupun yang ada di gereja. Berulang-ulang kau harus menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anakmu. Itu tanggung jawabmu, Alkitab sudah katakan itu. Jangan salahkan istrimu. Jangan minta 100% istrimu untuk berkata itu. Itu tugas bapak, imam. Mengulang-ulang perkataan firman Tuhan itu kepada anak-anakmu. Nah saudara, karenanya setiap orang tua akan selalu berusaha melakukan yang terbaik buat keluarganya. Dan lewat renungan firman Tuhan pada hari ini kita dapat belajar beberapa teladan dan tanggung jawab sebagai orang tua kepada anak yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Oleh orang tua Yesus Kristus. Yang pertama, mari kita lihat saudara. Sejak kecil Maria dan Yusuf mengajarkan kepada Yesus Kristus. Di situ kita perhatikan saudara, pentingnya ibadah.
Coba kita perhatikan ayat itu, ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Jadi orang tuanya ini selalu menekankan penting nih ibadah. Dan ia lakukan itu kepada Yesus, diajarkan itu kepada Yesus. Orang tua Yesus sangat memahami bahwa tanpa pertolongan Tuhan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak mampu untuk merawat Yesus tanpa anugerah dan pertolongan Tuhan. Pentingnya teladan ya Bapak Ibu ya, teladan ibadah. Bagaimana anakmu bisa mau sekolah takut akan Tuhan kalau orang tuanya nggak pernah ibadah? Bayangkanlah anaknya udah sekolah minggu, bapaknya tidur. Semoga di Efrata Parung Panjang nggak ada demikian. Anaknya udah sekolah minggu direkam sama mamanya, dipoto sama bapaknya. Mamanya ya, tantenya atau mungkin kakaknya. Tapi bapaknya tidur. Malah nggak ikut ibadah. Yang ibadah istrinya. Dan yang lainnya bagaimana itu? Teladan itu paling penting. Sehingga anak bisa melihat oh, orang tuaku rajin berdoa. Orang tuaku taat beribadah. Yang kedua saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tiap orang tua, tadi teladan, bertanggung jawab memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Dan pada zaman Yesus sebelum seseorang masuk sekolah pada usia 6-7 tahun, orang tua mereka mengajar mereka tentang pengakuan iman Yahudi, Ulangan 6 ayat 4-5. Dan kemudian belajar menghafal ayat Alkitab, kitab Taurat dan ayat-ayat pilihan dari kitab Mazmur. Jadi bertanggung jawab kepada pendidikan. Tidak hanya pendidikan seperti di sekolah, tapi juga pendidikan kerohanian. Artinya apa? Diajarkan tentang firman Tuhan. Pada waktu mereka tidur. Pada waktu mereka mau tidur, pada waktu mereka di rumah. Oh ini loh Daud. Oh ini loh Simpson. Bapak Ibu, saya pernah ngajar waktu pertama-tama sekali itu. Salah saya mengajarkannya. Harusnya itu nggak boleh disampaikan di awal. Ternyata ketika saya belajar bagaimana menjadi guru itu nggak boleh disampaikan. Saya menyampaikannya begini. Adik-adik, tahukah cerita tentang Daud? Lalu adik-adik ini bilang tahu. Dari mana? Dari Bapak. Nah terus akhirnya wah. Sudah tahu bagaimana lagi saya mau cerita. Nah, tahukah adik-adik bicara tentang Simpson? Tahu katanya. Dan dia bisa menjelaskan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang tuanya mengajarkan. Jangan-jangan bapaknya pun tak tahu di mana kitab Keluaran. Di mana kitab Mazmur. Pas waktu gereja saya sukanya ngintip-ngintip jemaat di sini ya Bapak Ibu waktu belum pandemi. Misalnya di sinilah anaknya, di sinilah maknya. Atau di sinilah anaknya, di sinilah bapaknya. Atau ini di sinilah suami istri. Pas saya suruhlah membuka Obaza. Ya, disuruhnya istrinya membuka. Buka kaule itu. Pura-pura dibilangnya, enggak nampak lagi mataku. Kacamataku sudah rabun. Padahal tak tahu dari mana Obaza. Alasannya kacamatanya. Begitu juga anaknya. Disuruhnya anaknya. Kau bukalah dulu itu, kau kan sekolah minggu. Gak tahu lagi saya di mana itu. Jadi saudara berikan teladan yang baik. Sehingga anak-anak ketika kita cerita sekolah minggu. Ya saya kalau melihat anak-anak, Bapak Ibu tahu Arfa ya anaknya Pak Yohanes ya. Nah kalau saya cerita sekolah minggu, kayaknya dia lebih banyak tahu dari saya. Saya udah cerita ini, dia sudah cerita yang ini. Saya udah cerita ini, dia sudah cerita yang ini. Nah tidak hanya Arfa, yang lain juga demikian saya perhatikan. Desman, dia banyak sekali tahu itu tentang firman Tuhan. Kalau di pemuda yang paling agak sedikit cerewet yang tahu ya, detail itu Yosua. Itu detail kali Bu, kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Oh ini rajin ini. Ya,
kelihatan seperti itu. Nah, bukan berarti yang lain gak rajin ya saya bilang ya. Tapi ada tanggung jawab. Ya. Tapi kalau kuis Alkitab jangan sama Mutiara. Dia tahu semua. Hafal dia semua ya, apalagi sama Ibu Pardosi. Selalu benar semua jawabannya ya, kalah terus kita kalau melawan kuis Alkitabnya. Yang ketiga, tiap orang tua bertanggung jawab memberikan perhatian yang baik kepada anak-anaknya. Saat Yusuf dan Maria kehilangan Yesus saat dalam perjalanan pulang setelah merayakan Paskah di Yerusalem ayat 45 dan 46. Mereka sibuk terus mencari Yesus sampai-sampai mereka tidak menemukan Yesus di Nazaret, yang menyebabkan mereka harus kembali ke Yerusalem dengan menempuh jarak perjalanan selama 3 hari perjalanan. Jadi orang tua juga perhatikan anakmu. Jangan anaknya sampai pulang pagi. Ada anak-anak kita kayak gitu. Pulang dia bangganya dia cerita, saya nggak pernah di rumah Bu. Saya kalau pulang jam 6 pagi. Nah, mana ini orang tuanya ini? Yang gak ada ini orang tuanya. Kemanapun anak kita melangkah, pasti orang tua akan SMS. Sudah nyampe kau nak? Sudah di mana kau nak? Sampai pun di rumah, terus kemudian dikasih makan dan lain sebagainya. Kalau sudah mulai telat sedikit. Nah, saya bersyukur orang tua yang ada di Efrata, kalau anak-anak P3M telat dikit sudah WA saya. Oh, berarti perhatian orang tuanya. Bagus. Ini kalau nggak ada WA-nya ke saya, kayak biasa aja anaknya pulang jam 3, jam 4. Kayak mananya itu? Apalagi nggak pulang lagi, nggak tahu di mana rimbanya. Nah, orang tua yang seperti ini salah. Harus tahu. Dan anak-anak pun, pemuda-pemudi pun, jangan merasa orang tuanya ngeri sekali. Saya ini kan sudah dewasa Bu. Saya nggak anak-anak lagi, nggak perlu tahu. Enggak, itu artinya kasih sayang orang tua kepada engkau anak-anak. Nah, yang terakhir, yang keempat, orang tua bertanggung jawab memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya. Dan akhir dari kisah Maria dan Yusuf dalam bacaan ini, setelah mereka mendapati Yesus kembali di Yerusalem, mereka membawa pulang kembali Yesus ke Nazaret, dan Yesus tetap hidup bersama dengan orang tuanya dan dalam pengasuhan orang tuanya. Diasuh, dirawat, sehingga ia bertambah besar, semakin kuat, dan bertambah hikmatnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin tidak bisa bertumbuh seperti halnya cara Yesus bertumbuh. Tapi setidaknya pertumbuhan rohani seperti Yesus boleh bertumbuh dalam kehidupan kita. Ketaatan dari Maria Yusuf menjadi contoh untuk ketaatan dari orang tua yang mendidik anak-anaknya. Bagaimanalah anaknya mau membaca Alkitab? Orang tuanya saja nggak pernah baca. Bagaimanalah anaknya mau berdoa? Orang tuanya saja pun nggak berdoa. Bagaimanalah anak-anak itu mau beribadah? Orang tuanya saja pun tak pernah beribadah. Oleh karena itu saudaraku yang kasih, peran orang tua ini sangat penting dalam mendidik anak. Jangan hanya memberikan fasilitas. Jangan hanya memberikan mereka makan secara fisik. Tetapi berikan mereka makanan rohani. Supaya anak-anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sama seperti Kristus. Sehingga kemanapun mereka pergi Bapak Ibu. Apa yang pertama mereka cari? Gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika pemudi saya berangkat pulang kampung ke Medan. Saya nggak tahu itu tepatnya di mana, di Baliga atau di mana. Dia bilang kepada saya, Bu, saya sekarang berada di sini. Tapi saya nggak tahu di mana gereja metodis di sini. Saya mau beribadah besok hari. Lalu saya kasih nomor telepon hamba Tuhan yang di wilayah 1. Hubungilah ini. Kau carilah di sana, nanti dia akan kasih tahu alamatnya. Saudara, ketika anak-anak, ketika pemuda-pemudi keluar kota, jauh dari kita. Kalau kita sudah menanamkan hal dari sejak dini tentang ibadah. Mereka akan merasa kering kalau tidak beribadah. Dan mereka akan terus mencari. Bahkan kalaupun gak ada gereja metodis di sana. Gereja mana saja
Yang penting mereka beribadah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarkanlah anak-anak kita bertumbuh dan kita terus mengajarkan mereka tentang firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Bapa yang baik untuk firman Allah yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Ajarkanlah kami para orang tua tetap memberikan teladan dan tanggung jawab kepada anak-anak kami yang Kau sudah berikan buat kami. Ajarkan kami mendidik dan mengajarkan firman Tuhan kepada mereka secara berulang-ulang. Tidak pernah bosan dan tidak pernah jenuh. Sekalipun anak-anak kami jatuh, tapi biarlah kami terus bisa menolong dan membangkitkan mereka melalui kuasa daripada firman Tuhan. Dan biarlah kami menjadi teladan orang tua yang takut akan Tuhan kepada anak-anak kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji. Kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbung sampai diisi penuh oleh Tuhan. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat kami persilakan duduk, kita saat teduh sejenak. Ya, mari berikan salam kiri kanan bersama keluarga kita di rumah, dan di sini kita memberikan salam kasih. Bapak Ibu, kita akan kembali bertemu pada hari Kamis pada pukul 7 malam hari Kamis, dan kita akan mengadakan perjamuan kudus, tetapi kita mengambil sendiri dengan jarak ya, dengan memakai jarak. Oke, Fani mungkin bisa dimatikan, ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan tanpa